Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak saya dan saleha di seluruh Indonesia. Hari ini Ibu Putri akan kembali berkisah tentang Rasulullah SAW. Hari ini kisahnya adalah tentang perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Taif adalah sebuah daerah yang berjarak 30 mil dari kota Mekah. Lumayan jauh anak-anak. Rasulullah SAW ketika itu sangat bersedih karena Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama, paman beliau yang mengasuh beliau sedari kecil. Siapa yang tahu siapa nama paman Rasulullah yang telah mengasuh Rasulullah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, Abu Thalib. Dan yang kedua adalah istri Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Rasulullah SAW sangat berduka atas wafatnya dua orang yang Rasulullah cintai ini. Adik-adik atau anak-anak semua di rumah pasti sedih ya kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Begitu juga dengan Rasulullah. Ditambah lagi ketika itu kaum Quraisy semakin menyiksa Rasulullah, menyiksa umat muslim. Bahkan melakukan banyak hal-hal yang buruk kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Hal ini membuat Rasulullah berpikir, apakah aku harus berdakwah di luar kota Mekah? Akhirnya Rasulullah SAW pergi untuk berdakwah ke daerah lain yang bernama Taif. Apa anak-anak? Ya, Taif. Taif. Akhirnya Rasulullah SAW ditemani oleh salah seorang sahabat yang juga merupakan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Mereka berdua berangkat dari kota Mekah menuju Taif. Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita perlu membawa kendaraan untuk pergi ke Taif?" Rasulullah pun menjawab, "Tidak wahai Zaid, kita akan berjalan kaki menuju Taif karena khawatir nanti para pemuka kaum Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah SAW akan melakukan dakwah ke Taif." Untuk merahasiakan hal itu, Rasulullah SAW bersama Zaid berangkat menuju Taif dengan berjalan kaki. Terbayang ya anak-anak bagaimana jauhnya perjalanan yang harus ditempuh oleh Rasulullah dan Zaid demi menyebarkan agama Allah, menyampaikan berita gembira kepada penduduk Taif. Kebayang ya kalau adik-adik atau anak-anak semua kalau berangkat sekolah yang jaraknya berapa meter diantar oleh ayah dan bunda, tapi Rasulullah yang jauh sekali, Rasulullah berangkat berjalan kaki. Dan berjalanlah Rasulullah di panas yang terik di gurun pasir. Rasulullah akhirnya sampai di Taif. Taif daerahnya banyak gunung-gunung perbukitan. Di sana Rasulullah SAW masuk ke Taif dan berjumpa dengan masyarakat atau penduduk Taif dan mengajak para penduduk Taif untuk masuk Islam atau mengucapkan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Itu kalimat apa ya anak-anak? Ya, betul, kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Namun hal yang didapat Rasulullah ketika sesampainya di Taif, para pembuka Taif, para pemimpin Taif dan masyarakat Taif tidak menyukai kehadiran Rasulullah. "Wahai penduduk Taif, itu Muhammad datang ke tempat kita.
beliau itu adalah seorang penyihir, orang gila. Agama beliau tidak bagus untuk diikuti. Ayo kita ambil batu dan kita lempari Muhammad. Wah, dan para penduduk Taif pun mengambil batu dan ikut melempari Rasulullah SAW. Dan Zaid yang berada di situ langsung bersiap untuk menjadi tamengnya Rasulullah. Aku akan menjadi tamengmu ya Rasulullah. Sampailah batu ke kepala Zaid. Kepala Zaid pun berdarah dan terluka. Begitu juga ternyata saking banyaknya batu yang dilempar oleh penduduk Taif, Zaid tidak bisa melindungi Rasulullah. Rasulullah pun terkena luka, berdarah, sehingga mata kaki beliau terkena oleh batu dan sendal beliau dibasahi oleh darah. Masya Allah ya, perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan berita gembira kepada penduduk Taif. Lalu Rasulullah berkata kepada para penduduk Taif, "Wahai penduduk Taif, jika kalian tidak ingin menerima ajakanku, maka biarkanlah aku pergi dari Taif." Tapi penduduk Taif berkata, "Aku tidak akan biarkan engkau Muhammad keluar dari Taif dengan begitu saja. Kau sudah masuk ke negeri kami tidak akan biarkan kau keluar dengan begitu saja." Ketika Rasulullah ingin keluar dari Taif, semua gang-gang yang ada di sekitaran Taif ditutup. Hanya ada satu gang yang itu sudah berdiri 2 barisan orang-orang yang kuat. Dan Rasulullah karena ingin harus keluar dari Taif untuk kembali berdakwah di tempat yang lain, Rasulullah pun berbismillah untuk melewati 2 barisan itu. Akhirnya dengan susah payah dan terluka, Rasulullah SAW bisa melewati 2 baris para penduduk Taif. Dengan terluka dan merasa sedih sekali, Rasulullah beranjak meninggalkan Taif. Akhirnya Rasulullah melihat sebuah pohon kurma. Di sanalah Rasulullah dan Zaid bersandar untuk beristirahat. Rasulullah memandangi Taif sangat bersedih hati. Tak lama kemudian datanglah malaikat Jibril. "Ya Rasulullah, begitu jahat yang dilakukan oleh para penduduk Taif. Mereka melakukan begitu hal yang tidak seharusnya mereka lakukan." Malaikat penjaga gunung, malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, angkatlah tanganmu dan berdoalah agar dua gunung ini kami himpitkan kepada mereka yang telah melukaimu." Tapi apa yang disampaikan Rasulullah? "Tidak, wahai malaikat. Bisa jadi mereka belum tahu. Mereka belum tahu tentang ajaran Islam. Aku tidak ingin mereka, semoga nanti ada para generasi selanjutnya yang memeluk Islam, yang bersyahadat." Wahai malaikat, begitu rendahnya hati Rasulullah SAW. Tidak ingin melihat umatnya. Rasulullah masih berharap dan berdoa agar umatnya itu Allah beri hidayah dan memeluk agama yang mulia, yaitu agama Islam. Itulah tadi adik-adik kisah tentang Rasulullah SAW yang melakukan perjalanan ke Taif. Kita bisa meniru kesabarannya Rasulullah SAW, bagaimana teguhnya prinsip beliau, bagaimana budi pekerti Rasulullah SAW. Baiklah, Ibu Putri akan tutup dengan sebuah lagu. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran.